Negara Afrika bagian timur itu menuju terhadap kehancuran karena terlilit hutang. Coba akan yang membayangkan sekarang. Di tengah pedesaan Kenya yang masih gelap gulita tanpa listrik, negara bagian di Afrika Timur. Di atasnya ini berdiri megah rel kereta api senilai miliaran US dollar yang menghubungkan Mombasa ke Nairobi. Jalan tol dibangun, bandara diperluas di sana, pelabuhan diperbesar. Sekilas, semua itu terlihat seperti simbol kemajuan. Tapi coba kita tanya ke rakyat kecil, apakah di sana hidup mereka itu berubah atau malah makin parah? Ya, pemerintah di sana itu malah bilang, semua ini demi masa depan. Masa depan di mana rakyatnya lapar sementara kereta cepat melaju di atasnya. Masa depan di mana anak-anak putus sekolah karena subsidi pendidikan dipotong. Tapi pejabatnya itu tetap berkeliling dunia dengan pesawat kelas bisnis di sana. Kalau kita tarik benang merahnya nih, negara-negara seperti Kenya, Ethiopia, bahkan Uganda, mereka itu bukan kekurangan mimpi sebenarnya. Mereka hanya keliru dengan cara mengejar mimpi itu. Mereka rela berutang dalam jumlah yang sangat fantasi sekali untuk infrastruktur yang ada di sana. Katanya demi pembangunan. Tapi pembangunan untuk siapa? Rakyat atau investor asing? Dan inilah realita pahitnya di sana. Di Afrika Timur akhirnya ini mimpi besar dibayar dengan penderitaan kecil-kecilan yang dialami jutaan orang setiap harinya. Dan ironisnya, makin dalam lubang hutangnya. Coba kita lihat lebih dalam ya. Siapa sih sebenarnya yang ngasih hutang ke negara-negara Afrika Timur ini? Jangan salah, ini bukan sekedar hubungan antara negara miskin yang butuh dana dan lembaga yang baik hati, enggak. Di balik angka-angka pinjaman itu ada perang diam-diam. Bukan pakai senjata, enggak, tapi pakai kontrak, bunga, dan skema utang jangka panjang. Di satu sisi, ini ada Tiongkok yang datang menawarkan utang besar tanpa banyak tanya. Enggak peduli soal HAM, soal demokrasi, yang penting proyeknya jalan. Di sisi yang lain, ini ada Barat lewat IMF dan Bank Dunia yang juga kasih pinjaman ke negara mereka. Tapi dengan buku syarat setebal kitab suci itu. Ada reformasi ini, kayak ada deregulasi itu, kayak potong subsidi, naikin pajak, dan sebagainya. Pokoknya banyak syarat-syaratnya hutang dari IMF ini. Nah, kalau kita analisa lebih dalam ya, Tiongkok ini terlihat lebih cepat sebenarnya. Lebih fleksibel dan seringkali tanpa campur tangan politik di sana. Tapi jangan terlalu percaya. Karena di balik kemudahannya, ini ada jebakan tersembunyi. Banyak proyek infrastruktur besar itu ternyata dibangun dengan syarat bahwa kontraktor, material, bahkan tenaga kerja itu harus dari Tiongkok sendiri. Jadinya ya uang pinjaman itu balik lagi ke sana. Sementara negara Afrika Timur ini cuma kebagian hutangnya saja. Nah, sedangkan kalau kita lihat di sisi lain, Barat itu juga tidak sepenuhnya suci. Kalau kita lihat lewat IMF dan Bank Dunia, mereka itu menekankan negara-negara Afrika itu agar menyesuaikan ekonomi mereka dengan sistem yang ramah investor. Yang ujung-ujungnya membuka akses lebih besar ke pasar dalam negeri untuk perusahaan multinasional nantinya. Jadi ya dua-duanya ini sama-sama berkepentingan antara IMF dan Bank Dunia dengan Tiongkok ini. Ya akhir-akhirnya Afrika Timur nanti hanya jadi papan catur besar. Dan rakyatnya lagi-lagi cuma jadi pion semata. Masalahnya ya, pemerintah di Afrika Timur ini menurut saya ini tidak siap secara politik dan teknokratis untuk menghadapi permainan dua kekuatan besar ini. Mereka tuh senang ketika uang datang cepat, lupa bahwa uang itu alat geopolitik. Bahkan pemimpin negara yang ada di sana ini tampak lebih sibuk membangun pencitraan lewat proyek fisik daripada memperhitungkan keberlanjutan hutangnya. Jadi ini bukan sekedar masalah ekonomi saja, ini arena konflik halus antar kekuasaan global. Jadi Afrika Timur itu bukan sekedar peminjam sebenarnya. Mereka sedang ditarik-tarik ke dua poros kekuatan dunia. Dan yang lebih mengerikan, banyak dari mereka itu mungkin tidak sadar bahwa mereka sedang dijadikan alat, bukan mitra. Sekarang pertanyaannya, kenapa sih negara-negara ini bisa terjebak hutang? Apakah mereka itu tidak tahu resiko hutang? Atau memang sengaja pura-pura tidak tahu? Jawabannya sebenarnya ini sangat menyakitkan, tapi sederhana. Karena mereka terlalu cepat bermimpi, tapi terlalu lambat untuk berpikir. Jadi banyak pemimpin di Afrika Timur ini yang terobsesi dengan proyek-proyek besar di negara-negara lain. Mereka ini dikenal sebagai presiden pembangunan. Ingin warisannya itu dikenang lewat jalan tol, pelabuhan, kereta api cepat, bendungan raksasa.
Tapi mereka lupa satu hal yang sangat mendasar sekali, yaitu adalah pembangunan bukan hanya soal membangun fisik, tapi juga membangun sistem ekonomi yang sehat dan berkelanjutan. Masalahnya ini tambah parah, yaitu ketika utang yang mereka ambil itu ternyata tidak dikelola secara transparan. Jadi akhir-akhirnya itu banyak proyek yang hanya bisa dimarkup, kontraknya gelap, atau bahkan fiktif. Di Kenya misalnya, pernah ada kasus pembangunan bendungan senilai ratusan juta US dollar. Yang mana bendungannya ini bahkan belum digali, tapi hutangnya sudah dicairkan dan raib entah kemana. Dan siapa yang menikmati ini? Ya segelintir elit politik dan pengusaha lokal yang bermain mata dengan para pemberi pinjaman di sana. Lebih parahnya lagi, sistem pengawasan di negara-negara itu sangat lemah sekali. Audit publik itu tidak berjalan, parlemen itu tidak berdaya, media itu dikontrol. Akibatnya, rakyat tidak tahu berapa sebenarnya total hutang negaranya, dipakai buat apa, dan siapa yang bertanggung jawab kalau gagal bayar nantinya. Ini bukan soal Afrika Timur bodoh atau tertinggal ya. Ini soal bagaimana elit mereka itu gagal membedakan antara investasi jangka panjang dan pencitraan jangka pendek. Jadi mereka tuh rela ambil hutang besar demi potret peresmian proyek, demi pujian dari luar negeri, tapi lupa memperhitungkan siapa yang akan bayar semua itu saat masa jabatan mereka itu selesai. Dan disinilah tragedi sebenarnya. Hutang luar negeri itu seharusnya jadi alat untuk mengangkat ekonomi nasional, bukan jadi alat untuk mengangkat popularitas pribadi. Tapi di tangan yang salah, hutang itu berubah jadi alat pembangunan menjadi alat perusakan. Yang kaya makin kaya, yang miskin makin sengsara nantinya. Setelah kita bahas panjang soal Afrika Timur ini, pertanyaan yang pasti muncul di benak kita yaitu adalah apakah Indonesia ini bisa bernasib yang sama? Disclaimer dulu, saya di sini mau membahas mengenai kepemimpinan sebelum pemerintahan Pak Prabowo ini. Karena saya lihat pemerintahan Pak Prabowo ini kayak hutangnya ini masih gak nambah-nambah lah. Bahkan kemarin sudah jatuh tempo, ya di pemerintahan Pak Prabowo lah yang harus nanggung itu semuanya. Di sini saya bahas mengenai pemerintah sebelumnya. Yang kalau kita lihat, kenaikan hutangnya ini sangat signifikan sekali. Sangat signifikan sekali. Siapa itu? Ya kalian tahu lah. Makanya kalau kalian itu nanya, apakah Indonesia itu bisa bernasib sama kayak Afrika Timur ini? Negara itu menuju kehancuran karena terlilit hutang yang begitu besarnya. Jawabannya adalah sangat bisa. Dan bahkan beberapa gejalanya ini sudah mulai terasa sekarang. Coba kita lihat. Proyek-proyek infrastruktur besar itu terus dikejar. Itu dulu ya, yang dulu. Jalan tol dari ujung ke ujung. Kereta cepat. Ibu kota baru. Semuanya itu tampak megah dan menjanjikan. Tapi di balik itu semua, hutang luar negeri kita itu juga naik signifikan. Hutang pemerintah kita ini sudah menembus ribuan triliun, bayangin. Lalu kita mulai bertanya, apakah utangnya benar-benar produktif atau hanya jadi bahan pencitraan? Ini kenapa kok saya berani? Karena pemerintahnya sudah habiskan kemarin. Sekarang diganti Pak Prabowo. Tuh Pak Prabowo sekarang kayaknya hutangnya ini masih gak ada lah, gak naik-naik amat lah. Kalau saya menganalisa lebih dalam, Indonesia untuk sekarang memang belum dalam posisi krisis seperti kayak di Kenya atau Ethiopia. Tapi polanya ini mulai mirip. Jika misalkan ini dibiarkan, pemerintah mengambil hutang besar untuk membiayai prestisius. Tapi di sisi lain, sektor produktif seperti pertanian, perikanan dan UMKM itu justru kurang diperhatikan. Kita sibuk membangun dari atas, tapi lupa memperkuat akar di bawahnya. Tapi syukurlah untuk pemerintahan sekarang ini sudah mulai membaik. Nah, ini saya bahas pemerintah sebelumnya. Saya ulangi lagi karena agar kalian tuh gak salah paham nantinya. Dan yang lebih mengkhawatirkan kalau kita lihat pemerintah sebelumnya, kita itu itu sangat bergantung sekali pada pihak-pihak luar. Cina, Jepang, bahkan Arab Saudi misalnya. Kayak pembangunan ibu kota negara, IKN kemarin. Yang mana sebagian besar itu berharap dari investasi asing. Tapi kalau investasi itu berbentuk hutang, lalu kita itu tidak bisa bayar. Jangan kaget kalau nanti itu ada lahan atau proyek strategis yang harus diserahkan diam-diam nantinya. Dan mari kita jujur, elit kita itu juga tidak kebal terhadap godaan. Kalau di Afrika Timur ada proyek fiktif dan korupsi, ya kita pun punya rekam jejak yang panjang soal itu. Bansos diselewengkan, proyek mangkrak, dan kebocoran anggaran jadi hal biasa. Jadi kalau kita tanya apakah Indonesia bisa terjerumus seperti negara-negara Afrika Timur ini? Jawaban saya, bisa. Tapi kalau kita tidak segera sadar dan koreksi arah di pemerintah sekarang. Ingat, pembangunan itu penting, tapi bukan dengan logika utang yang sangat membabi buta.
Kita butuh pembangunan yang berdasar pada kekuatan ekonomi rakyat, bukan hanya proyek fisik yang mencolok mata tapi menguras kas negara. Kalau tidak, maka mimpi kita itu bisa menjadi mimpi buruk. Dan seperti Afrika Timur, rakyat kecil lagi-lagi yang harus menanggung akibatnya ini semuanya. Nah, setelah semua ini kita bahas, saya gak ingin video ini ditutup dengan rasa pesimis, karena sejatinya hutang itu bukan musuh ya. Hutang itu adalah alat. Yang jadi masalah itu bukan pada hutangnya, tapi siapa yang megang dan dipakai buat apa. Kita gak bisa pura-pura idealis dan bilang negara jangan berhutang sama sekali. Enggak, karena di dunia modern saja, bahkan negara maju pun itu pakai hutang. Tapi yang membedakan mereka dengan negara-negara Afrika Timur yang terjebak hutang ini, yaitu adalah mereka itu mengendalikan hutangnya, bukan dikendalikan hutang. Solusinya menurut saya, ini bukan menolak pinjaman luar negeri, enggak, tapi pembangunan sistem yang bisa memastikan bahwa hutang ini benar-benar untuk investasi produktif, bukan buat proyek pencitraan atau kantong elit saja. Makanya menurut saya punya solusi atau usulanlah kepada pemerintahan sekarang agar kita tuh tidak jerumus hutang yang membunuh kita. Solusi menurut saya yang pertama, kita tuh butuh transparansi hutang nantinya. Jadi publik itu harus tahu hutang ini dipakai untuk apa, berapa bunganya, siapa pemberi pinjamannya, dan jangka waktunya. Jadi jangan ada lagi proyek yang dimukus rapat-rapat pakai istilah kerjasama strategis. Padahal di baliknya itu penuh kepentingan. Nah kemudian yang kedua, solusinya ini menurut saya, ini harus ada audit hutang dan proyek besar secara independen nantinya. Jadi setiap rupiah yang dipinjam, itu harus bisa dipertanggungjawabkan nantinya. Gagal, ya harus ada yang dihukum. Jangan dibiarkan terus jadi kebiasaan ya. Karena hutang yang diselewengkan itu rakyat yang menanggung. Kemudian yang ketiga, menurut saya kita perlu berani memilih prioritas. Pembangunan itu bukan soal siapa yang paling besar bangunannya, tapi siapa yang paling kuat fondasinya. Fokus ke sektor produktif kayak pertanian, industri olahan, energi terbarukan, ekonomi digital. Nah itu yang membuat negara itu punya napas panjang nantinya. Bukan cuma jalan tol dan menatap beton saja. Kemudian yang terakhir, negara ini menurut saya butuh pemimpin yang berani bilang tidak pada hutang yang tidak sehat. Karena di zaman seperti sekarang, justru pemimpin yang berani menahan diri dari hutang jangka pendek, itu adalah pemimpin yang benar-benar memikirkan jangka panjang nantinya. Jadi jangan salah kaprah ya, solusinya bukan anti hutang enggak, tapi melek hutang, bukan menolak semua pinjaman, tapi mengelola dengan otak dingin dan hati yang jernih. Karena kalau kita tidak, kita akan terus masuk lingkaran setan. Ambil hutang, bayar bunga, gali hutang baru, rakyat menderita, elit tetap tertawa nantinya. Dan kalau kita gak berubah, mungkin 10 tahun lagi bukan cuma Afrika Timur yang kita bahas, tapi Indonesia sendiri yang jadi contoh gagal di panggung dunia nantinya. Jadi harapannya kepada pemerintahan sekarang, jangan terulang kesalahan yang sudah dilakukan oleh pemerintah-pemerintah sebelumnya. Jadi bagaimana menurut kalian mengenai ini semua? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Sampai jumpa eksklusif.